Apa yang membuat sebuah tim besar benar-benar hebat? Apakah trofi di lemari, sorak-sorai di stadion, atau statistik di papan klasemen? Atau justru hal-hal yang tak kasat mata? Pelukan di ruang ganti, dorongan semangat saat teman jatuh, atau senyuman yang membangun kepercayaan diri? Musim ini, Persib Bandung menunjukkan bahwa untuk menjadi juara sejati, tim harus memiliki lebih dari sekadar pemain hebat. Mereka butuh penghubung, seseorang yang bisa menyatukan perbedaan, menjahit keretakan kecil, dan menjaga ritme emosional seluruh skuad. Sosok itu adalah Mark Klok. Inilah kisah seorang pemain yang tak hanya bermain untuk klubnya, tapi juga hidup untuk membangun jiwanya. Seorang pemimpin yang tak butuh ban kapten untuk dihormati. Seorang pahlawan ruang ganti yang diam-diam menjadi penentu di balik sukses Persib. Siapkah Anda menyelami cerita tentang Lem yang merekatkan mimpi juara? Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan berita seputar Persib Bandung. Musim baru selalu membawa harapan baru. Di kubu Persib Bandung, musim 2025-2026 bukan hanya soal perebutan gelar, tapi juga soal menyatukan puzzle baru dalam ruang ganti. Sejumlah wajah segar menghiasi skuad Maung Bandung, mulai dari pemain lokal muda penuh potensi, hingga pemain asing yang belum pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Di tengah dinamika itu, satu tantangan terbesar bukanlah soal taktik atau teknik, melainkan chemistry. Kehadiran pemain baru selalu menyimpan dua sisi. Di satu sisi, mereka membawa semangat dan potensi segar. Di sisi lain, jika tidak cepat menyatu, bisa menjadi hambatan dalam proses tim membangun ritme. Inilah momen di mana peran seseorang seperti Mark Klok menjadi krusial. Bukan sebagai pencetak gol terbanyak, bukan pula sebagai kapten utama, tapi sebagai jembatan tak terlihat yang menyatukan dua dunia dalam satu ruang ganti. Di dalam dunia sepak bola, suasana ruang ganti adalah cermin dari performa tim di lapangan. Ketika hubungan antar pemain terjalin harmonis, permainan pun akan mengalir lebih lepas. Sebaliknya, jika ruang ganti dipenuhi kecanggungan, permainan akan terasa kaku. Persib tidak ingin jatuh ke dalam jebakan itu. Maka ketika musim ini dimulai, dengan wajah-wajah baru yang penuh harap, manajemen, pelatih, dan pemain lama harus bergerak cepat memastikan satu hal, yaitu suasana kondusif. Dari sinilah sosok Mark Klok menunjukkan kenapa dirinya bukan hanya sekadar pemain di lini tengah. Ia adalah magnet yang menyatukan frekuensi ruang ganti. Dengan sikap terbuka, pengalaman internasional, dan kematangan emosional, Klok menjadi figur yang dicari dan dibutuhkan. Lebih dari sekadar menyapa, Klok tahu bagaimana menciptakan keakraban. Ia tahu siapa yang perlu didampingi lebih dekat, siapa yang perlu dorongan mental, dan siapa yang perlu ditarik masuk ke dalam lingkaran. Ini bukan pekerjaan mudah. Tidak semua pemain memiliki empati dan kecerdasan emosional setajam itu. Apa yang terjadi di awal musim ini memperlihatkan peran penting itu. Dalam sebuah sesi latihan, seorang pemain muda tampak kikuk dan ragu-ragu untuk bergabung dalam kelompok passing. Klok yang melihat situasi itu dari sisi lapangan, langsung menghampiri dan menarik pemain tersebut ke tengah kelompok. "Main bareng aja bro, nanti juga terbiasa," katanya sambil tersenyum. Sekilas tampak sepele, tapi itulah bentuk koneksi yang membangun fondasi tim. Persib butuh kemenangan, tapi kemenangan tidak selalu dimulai dari papan skor. Ia dimulai dari rasa saling percaya, rasa nyaman, dan rasa memiliki dalam tim. Dan disinilah Klok memulai musimnya. Bukan dari operan pertama di lapangan, tapi dari sapaan pertama di ruang ganti. Di dunia sepak bola, ban kapten adalah simbol kepemimpinan. Namun tidak semua pemimpin harus mengenakan ban di lengannya. Ada yang justru memimpin dari sikap, dari keteladanan, dan dari pengaruh alami yang mereka miliki. Mark Klok adalah contoh paling nyata dari sosok pemimpin semacam itu di tubuh Persib. Ketika peluit latihan dibunyikan, Klok tidak selalu menjadi yang paling vokal. Tapi pergerakannya, gestur tubuhnya, bahkan tatapan matanya cukup untuk menunjukkan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Di saat pemain lain masih menyesuaikan diri dengan ritme latihan atau instruksi pelatih, Klok sudah memimpin dengan tindakan. Dia tahu kapan harus menyemangati, kapan harus mengingatkan, dan kapan harus mendengarkan. Ini bukan hal yang bisa diajarkan dalam buku taktik. Kepemimpinan semacam ini lahir dari pengalaman panjang,
dari jatuh bangun di berbagai liga, dan dari kepekaan terhadap kebutuhan tim. Kisah menarik muncul saat salah satu pemain asing baru mengalami kesulitan memahami pola permainan yang diterapkan pelatih. Ia terlihat frustrasi saat latihan, sering salah posisi, dan lambat dalam merespon pergerakan bola. Disinilah Klok datang bukan sebagai pengkritik, tetapi sebagai pembimbing. Ia mendekati pemain itu seusai latihan, mengajak bicara empat mata, bahkan menggambar ulang skema permainan di atas kertas hanya untuk memastikan temannya bisa memahaminya. "Gue dulu juga kayak lu, bro. Awal-awal di Indonesia, gue banyak salah paham juga. Tapi jangan takut, pelan-pelan kita bisa bareng," katanya sambil tersenyum. Sekilas tampak sepele, tapi itulah bentuk koneksi yang membangun fondasi tim. Persib butuh kemenangan, tapi kemenangan tidak selalu dimulai dari papan skor. Ia dimulai dari rasa saling percaya, rasa nyaman, dan rasa memiliki dalam tim. Dan disinilah Klok memulai musimnya, bukan dari operan pertama di lapangan, tapi dari sapaan pertama di ruang ganti. Salah satu kekuatan tersembunyi yang dimiliki Mark Klok adalah kemampuannya menjembatani bahasa. Bukan hanya bahasa verbal, tetapi juga bahasa emosional dan budaya. Sebagai pemain naturalisasi yang telah lama merumput di Indonesia, Klok sudah fasih berbicara dalam bahasa Indonesia, namun tetap menjaga kefasihan bahasa Inggris dan Belandanya. Kemampuan ini menjadi alat diplomasi dalam ruang ganti, terlebih saat pemain asing baru mulai bergabung dan tampak bingung. Pernah satu kali saat pelatih memberikan instruksi dalam bahasa Indonesia kepada seluruh tim, dua pemain asing baru hanya diam dan saling pandang. Mereka tidak mengerti sepenuhnya dan raut wajah mereka menunjukkan kecanggungan. Klok yang berada di tengah-tengah langsung bergerak cepat. Ia mendekat, menjelaskan kembali dengan bahasa Inggris secara perlahan, tidak hanya kata per kata tapi dengan penekanan pada konteks dan maksud pelatih. "Don't worry, it's just a movement pattern. Follow the man, don't chase the ball," katanya sambil memberi contoh gerakan dengan tubuhnya. Seketika para pemain baru itu tampak lega dan lebih tenang menjalani latihan. Namun peran Klok tak berhenti di lapangan. Di luar latihan, ia kerap menjadi penerjemah tidak resmi saat ada pertemuan tim, atau bahkan saat para pemain berkumpul untuk makan malam bersama. Ia tahu, bahasa adalah jembatan pertama untuk membangun kenyamanan, dan kenyamanan adalah pondasi kerjasama. Lebih dari itu, Klok memahami bahwa setiap pemain datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari budaya Eropa yang terbiasa dengan komunikasi terbuka, ada pula yang dari Asia yang lebih pendiam dan hormat. Klok memainkan peran menyesuaikan nada dan pendekatan agar tidak ada yang merasa tertinggal. Di grup WhatsApp tim misalnya, Klok kerap memulai obrolan ringan dalam dua bahasa. "Latihan hari ini mantep banget, good job guys, semangat terus." Tulisan seperti itu tampak sepele, namun efeknya luar biasa. Ia menciptakan ruang komunikasi yang tidak eksklusif. Semua bisa ikut, semua merasa dilipatkan. Di sepak bola modern, kecepatan adaptasi adalah kunci. Tim yang mampu bersatu dalam waktu singkat akan memiliki keunggulan. Dan bahasa, meskipun bukan elemen yang tertulis dalam strategi pelatih, ternyata memegang peran penting. Klok dengan kepiawaiannya menjembatani komunikasi, telah mempercepat proses adaptasi itu. Ruang ganti yang tadinya terasa seperti kumpulan individu, pelan-pelan berubah menjadi satu keluarga. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk memahami, menerjemahkan, dan menghubungkan. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi lewat hati. Itulah seni berbahasa yang sejati, dan Mark Klok memainkannya dengan sempurna. Sepak bola adalah permainan tim. Tapi di dalam tim ada individu-individu dengan latar belakang, ego, dan mimpi masing-masing. Mengelola ego bukan perkara mudah, apalagi di klub besar seperti Persib. Pemain datang dengan status, pengalaman, bahkan fanbase tersendiri. Tapi jika ego tidak diikat dengan tujuan bersama, tim bisa retak dari dalam. Inilah tantangan yang sering tak terlihat publik, namun harus dihadapi oleh sosok seperti Mark Klok. Dalam minggu-minggu awal musim, atmosfer Persib memang positif. Namun seperti biasa, kompetisi di dalam tim tetap sengit. Setiap pemain ingin tampil reguler, ingin menjadi pilihan utama. Ada pemain asing baru yang merasa posisinya harus dijamin. Ada pula pemain muda yang merasa layak mendapat menit bermain lebih banyak. Ketegangan kecil mulai muncul, terutama ketika rotasi pelatih menempatkan pemain-pemain itu di bangku cadangan. Mark Klok tidak menunggu masalah membesar. Ia mulai mengatur komunikasi dengan pendekatan personal. Kepada pemain muda yang kecewa, ia berkata, "Lu punya masa depan panjang. Sabar itu bagian dari proses. Yang penting,
Lu kerja keras setiap hari, pelatih pasti lihat. Kepada pemain asing yang mulai merasa frustasi, Klok menggunakan pendekatan berbeda. Ia berbicara dalam bahasa Inggris, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai figur yang paham tuntutan profesional. In big clubs, competition is normal. It's not about who starts today. It's about who fits the system tomorrow. Stay ready. Suatu ketika, ketegangan hampir meletus antara dua pemain karena kesalahpahaman saat latihan. Saling sindir mulai terjadi. Klok yang menyaksikan langsung tidak membiarkan bara api menyala. Ia menarik kedua pemain itu keluar lapangan dan mengajak bicara bertiga. Tidak dalam bentuk teguran, tapi diskusi ringan ditemani sebotol air mineral. Dalam waktu 10 menit, suasana kembali normal. Yang Klok lakukan adalah hal yang sangat jarang, mengedepankan pendekatan empati dalam mengelola ego. Ia tidak membenturkan perbedaan, tapi merangkul dan menyatukannya. Ia tahu bahwa ego bukan untuk dimatikan, tapi untuk diarahkan. Lebih jauh, Klok juga menciptakan momen-momen kebersamaan di luar latihan. Ia menyarankan agar tim mengadakan sesi team talk informal seminggu sekali, di mana pemain bebas bicara tentang apapun, dari keluhan latihan, cerita keluarga, hingga saran kepada pelatih. Sesi ini membuka mata banyak pemain, bahwa di balik kompetisi mereka adalah satu keluarga. Dari sinilah rasa saling pengertian tumbuh. Ego mulai dilebur dalam semangat kolektif. Tidak ada lagi yang merasa, aku lebih penting. Karena semua mulai memahami bahwa kemenangan bukan hasil dari satu nama besar, tapi hasil kerjasama semua nama yang tertulis di daftar skuad. Mark Klok berhasil melakukan sesuatu yang bahkan tidak semua pelatih mampu, menyatukan ego dalam satu asa. Asa untuk membawa Persib juara. Asa yang kini tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi berderap bersama. Dan semua berawal dari satu niat, menjaga tim tetap utuh, dari dalam hati hingga garis lapangan. Satu hal yang sering terlupakan dari sebuah tim sukses adalah kesolidan mereka bukan hasil dari keberuntungan. Tidak ada tim hebat yang terbentuk secara tiba-tiba. Semua dibangun dari interaksi kecil, keputusan sadar, dan upaya kolektif yang terus-menerus. Dalam konteks Persib Bandung musim ini, kesolidan yang mulai tampak di lapangan bukan datang dari sekedar strategi pelatih. Ia lahir dari iklim internal yang dirawat setiap hari. Dan Mark Klok adalah salah satu perawat utama itu. Ketika tim mulai menunjukkan kekompakan, banyak yang memuji formasi, pressing tinggi, atau efektivitas taktik. Tapi di balik semua itu, ada rutinitas tak terlihat yang membentuk kebersamaan. Seperti kebiasaan Klok yang selalu datang lebih awal ke tempat latihan dan menyapa semua staf dengan senyum. Atau kebiasaan membagikan minuman dingin ke rekan setim seusai latihan. Terlihat remeh, tapi menciptakan ikatan emosi yang kuat. Suatu ketika, menjelang laga tandang keluar Pulau Jawa, salah satu pemain baru mengalami kesulitan karena harus meninggalkan keluarga yang sedang sakit. Dalam kondisi seperti itu, biasanya pemain akan menyimpan beban sendiri. Tapi Klok, yang peka terhadap perubahan ekspresi, langsung mendekati dan menawarkan bantuan. Ia bahkan berbicara langsung ke manajemen, agar pemain tersebut diberi waktu tambahan untuk menjenguk keluarganya sebelum bertolak. Hal-hal seperti inilah yang memperkuat rasa memiliki dalam tim. Pemain tidak lagi sekedar datang untuk bekerja, tapi merasa menjadi bagian dari rumah kedua. Klok menciptakan suasana itu tanpa instruksi, tanpa pamrih. Dalam sesi evaluasi mingguan yang dihadiri pelatih dan semua pemain, Klok juga memainkan peran penting. Ia menjadi penengah ketika ada perbedaan pandangan. Ia tidak membiarkan perdebatan menjadi perpecahan. Dengan tutur kata tenang, ia memfokuskan pembicaraan pada solusi, bukan pada saling menyalahkan. Ketika kamera dan penonton memusatkan perhatian pada aksi-aksi spektakuler di lapangan, mereka tidak melihat bahwa fondasi dari semua itu adalah kohesi yang dibangun dengan cermat. Kohesi yang tidak muncul begitu saja, tapi hasil dari rutinitas sosial, perhatian, dan sikap peduli yang ditanam setiap hari. Klok paham, tim besar adalah tim yang saling menjaga, saling mengangkat, dan saling melindungi. Dan hal itu tak akan mungkin tercapai jika tidak ada orang yang memelihara kedekatan antar individu. Ia menjadikan dirinya bukan pusat perhatian, tapi pusat koneksi. Kesolidan ini pada akhirnya menjadi kekuatan tak kasat mata yang membawa Persib keluar dari tekanan,
bertahan dalam situasi sulit dan bangkit saat jatuh. Dan kesolidan itu bukan hadiah dari langit. Ia dibangun, ia dijaga, ia dihidupi oleh sosok seperti Mark Klok yang tahu bahwa membentuk tim pemenang bukan hanya soal kerja keras di lapangan, tapi juga kerja hati di balik layar. Musim belum selesai, jalan menuju tangga juara masih panjang dan berliku. Namun satu hal yang sudah terlihat adalah kekuatan karakter yang tumbuh dalam skuad Persib. Sebuah karakter tim yang tak mudah goyah, bahkan di tengah tekanan pertandingan besar. Dan jika kita tarik garis lurus dari banyak momen krusial musim ini, nama Mark Klok selalu muncul sebagai elemen yang merekatkan semuanya. Bagi sebagian pemain, musim ini adalah tantangan terbesar mereka. Bagi pemain muda, ini adalah kesempatan emas membuktikan diri. Bagi pemain asing, ini adalah debut di tanah baru. Dan bagi pemain lama, ini adalah pertaruhan atas legasi mereka. Semua datang dengan motivasi sendiri, tapi Klok menyatukan mereka dalam satu arah, juara bersama atau gagal bersama. Dalam satu sesi tim meeting menjelang laga tandang keluar pesan, pelatih memberikan ruang untuk para pemain berbicara. Klok berdiri dan membuka pembicaraan dengan kalimat yang sederhana tapi membekas. Gua tahu nggak semua dari kita punya latar belakang yang sama, tapi sekarang kita punya seragam yang sama, badge yang sama, dan mimpi yang sama. Kita harus jagain itu bareng-bareng. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan dan tatapan saling menguatkan antar pemain. Di momen seperti itu, bukan strategi yang menyatukan tim, tapi nilai. Dan Klok berhasil menanamkan nilai-nilai itu ke setiap rekan setimnya. Saat pertandingan berjalan dan emosi naik turun, Klok tetap jadi penyeimbang. Ia menyemangati pemain yang gagal penalti, memberi isyarat jempol ke kiper yang melakukan penyelamatan penting, dan menjadi orang pertama yang merangkul pemain cadangan yang baru saja masuk lapangan. Ia tidak pernah membiarkan siapapun merasa sendiri di medan perang. Musim ini mungkin akan dikenang sebagai musim transisi, tapi jika di akhir nanti Persib berhasil mengangkat trofi, maka kemenangan itu tak hanya milik pencetak gol atau penyelamat gawang, ia juga milik Mark Klok, si perekat, si penenang, si penghubung yang memastikan semua potongan teka-teki berada di tempatnya. Seperti lem yang tak terlihat tapi menjaga bentuk utuh sebuah karya, Klok menjalani perannya tanpa pamrih. Ia bukan headline, tapi fondasi. Bukan bintang sorotan, tapi konstelasi yang menyatukan cahaya. Misi juara bukan hanya soal menang di lapangan. Ia adalah perjalanan panjang, menjaga semangat, menjaga kebersamaan, dan menjaga hati. Dan dalam semua itu, Klok telah membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain tengah. Ia adalah jantung yang membuat tim ini hidup. Dalam perjalanan panjang Persib Bandung musim 2025-2026, kemenangan tidak hanya diraih melalui strategi pelatih atau skill individu pemain. Ada kekuatan tersembunyi yang menopang seluruh struktur tim dari dalam. Keharmonisan, rasa saling percaya, dan ikatan emosional antar pemain. Di tengah semua itu, berdirilah sosok Mark Klok yang membuktikan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang membawa ban kapten atau mencetak gol penentu. Pemimpin sejati adalah mereka yang hadir, mendengar, menjembatani, dan merawat. Klok memainkan peran yang tak terlihat oleh kamera, tapi dirasakan oleh seluruh tim. Ia adalah penghubung antara pelatih dan pemain, antar pemain lama dan pemain baru, antara tekanan dan ketenangan. Ia menyatukan perbedaan, menjembatani bahasa, dan melebur ego menjadi satu napas kolektif. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus hadir. Bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk menguatkan. Ketika ruang ganti menjadi rumah yang nyaman, saat pelatihan terasa menyenangkan, dan ketika pemain muda maupun asing merasa dihargai, disitulah peran Klok bekerja secara maksimal. Ia menciptakan iklim inklusif, tempat di mana semua merasa memiliki bagian dalam perjalanan tim. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keteladanan. Di saat tim tertekan, Klok menjadi jangkar emosional. Saat suasana penuh persaingan, ia menjadi penyeimbang. Ketika pelatih butuh penyambung strategi, ia menjelma jadi penerjemah ide yang humanis. Ia adalah figur penting dalam sistem yang kompleks. Tidak menonjolkan diri, namun sangat menentukan.
Misi juara Persib bukan hanya soal papan skor dan trofi, tapi juga tentang bagaimana tim ini membangun budaya dan iklim kerja yang sehat. Dan Klok adalah penjaga budaya itu. Ia merawat bukan hanya permainan, tapi juga manusia-manusia di dalamnya. Sosok seperti ini langka. Sosok seperti ini adalah kekayaan sejati. Ketika nanti musim berakhir dan sejarah mencatat siapa pencetak gol terbanyak atau siapa pemain terbaik liga, mungkin nama Klok tidak akan selalu di sana. Tapi di hati para pemain, pelatih, dan bobotoh sejati, Klok akan dikenang sebagai alasan mengapa tim ini tidak pernah goyah di saat-saat sulit. Ia bukan pahlawan yang berteriak. Ia adalah pemimpin yang menggerakkan dengan kesadaran. Ia bukan wajah utama poster promosi, tapi wajah yang dikenang di balik keberhasilan kolektif. Dan justru karena tidak menuntut sorotan, Klok layak mendapat tempat paling istimewa dalam kisah sukses Persib musim ini.